Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang saya tanyakan Ustaz tentang penyembelihan, pelaksanaan menyembelih. Biasanya menyembelih kurban itu dilakukan oleh seseorang di suatu tempat. Sementara kurban itu yang baik adalah disembelih oleh orang yang kurban itu sendiri. Kemudian kalau itu lembu dah jelas 7 orang tak mungkin sendiri-sendiri. Jadi yang saya tanyakan, apakah orang yang berkorban itu perlu menyerahkan secara ijab kabul kepada orang yang menyembelih atau tidak perlu, Ustaz? Katakan di sini di masjid ini ada 10 ekor lembu, yang menyembelih hanya satu Pak Ustadz umpamanya. Kemudian orang yang korban kalau 10 ekor lembu tentu 70 orang, apakah orang itu harus ijab kabul menyerahkan kepada Bapak tolong sembelih atau tidak, atau bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, jawabannya nanti didalami di apa ya, di kitab di Fathul Mu'in, di I'anah atau di yang lain-lain. Ijab dan qabul itu ikhtilaf bainal ulama. Sebahagian qaul mewajibkannya, qaul yang lain mensunnahkannya. Untuk ihtiyat, jaga-jaga, kita ambil yang mewajibkannya, wajib, ijab dan qabul. Bagaimana teknik pelaksanaannya? Karena biasanya yang menjadi panitia penerimaan orang-orang yang berkurban tidaklah penyembelih langsung. Jadi caranya muallaq, diterima si panitia ijab kabul perwakilan, mengijabkannya kepada yang akan menyembelih, muallaq namanya ya. Jadi si A panitia penerima masyarakat, si B orang yang hendak berkurban, kemudian waktu ianya menyerahkan uangnya, dananya, karena biasanya lembunya belum ada di situ, waktu ianya menyerahkan dananya, diijab kabulkannya lah secara muallaq, karena belum lagi sah jual beli, barangnya belum ada, secara muallaq menjadi wakilnya lah orang ini, panitia ini membelikan binatang kurban dan menyembelihkan binatang kurban dan mendistribusikan binatang kurban. Kemudian orang ini karena dia tidak ahli menyembelih, mewakilkanlah dia nanti kepada orang yang penyembelih. Ini namanya ijab qabul muallaq. Jadi ya mesti begitu. Jangan main diam-diam saja, catit-catit saja. Jadi disyaratkan ijab dan qabul. Boleh? Baik. Hal lain pasal kurban ini, mudah-mudahan makin hari makin baik kualitas perkurbanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, dia ada sesuatu kelompok, satu persatuan Sumatera Barat lah gitu, Ustaz ya. Kan mengadakan kurban. Sementara yang saya lihat situ kan harus diwajibkan 50% untuk fakir miskin, Ustaz. Tapi daging kurban itu dibagikan untuk masyarakat yang persatuan itu aja. Oh, fakir miskin dalam persatuan tuh? Enggak, ya paling-paling cuma 10% lah ya, Ustaz, yang fakir miskin. Itu yang seharusnya kan harus 50% untuk fakir miskin gitu. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Sekian, terima kasih. Jadi ditengoklah dulu di dalam perkumpulan tuh, kalau memang ada asnaf yang 8 di situ, sila habiskan di situ, tak mengasih pun kepada asnaf 8 di luar, tak ngapa. Tapi kalau di situ sedikit saja asnaf yang 8, sementara di luar sana banyak, bagilah kepada yang di luar sana ya. Memang kurban si kaya pun boleh menerima. Itu bezanya kurban dengan zakat, dengan fidyah, dengan
dam itu berbeda. Kurban ini si kaya pun boleh menerima dengan syarat lebih banyak si miskin yang menerima daripada si kaya. Kayaknya paling-paling ya boleh dikatakan enggak ada yang betul-betul miskin lah Ustaz. Paling-paling ya 10% pun enggak nyampe yang miskin Ustaz. Gimana tuh Ustaz hukumnya? Kalau tidak lebih banyak yang miskin dalam menerima, maka fadilat hilang. Walaupun kurban masih sah. Kalau yang kurban sudah tidak sah tu lebih banyak menerima si yang berkurban daripada dia sedekahkan pada orang lain. Itu sudah batal kurban. Tapi kalau yang berkurban masih lagi lebih sedikit, ini pergi kepada bab fadilat. Fadilatnya yang hilang, pahalanya yang hilang. Bukan sah atau tidak sahnya ya. Tetap lagi sah, tetapi fadilatnya hilang. Oleh karenanya hendak dibaiki itu, dibetulkan itu. Tidak, walaupun yang berkurban itu atas kumpulan, tidak terfokus fakir miskin yang ada dalam kumpulan. Kalau nak mengejar pahala lah, biarpun di luar kumpulan, kalau dia fakir miskin, bagi dia ya. Baik. Hal lain pasal distribusi kemarin sudah ya. Mulai tahun ini kita harapkan kita tingkatkan kualitas pendistribusian daging kurban. Janganlah memanggil fakir miskin untuk baris di depan masjid. Aib. Upahlah 2-3 orang untuk menghantar ke rumah fakir miskin. Upah-upah itu boleh diminta dari umara, pemerintah, boleh juga diminta dari orang yang berkurban di saat dia hendak menyetor dana kurban. Pak, dana kurban 2 juta, dana pengurusan, supaya kita tak minta tolong tapi kita mengujrah, mengupah atas kurban yang hendak bapak sembelih ni, maka diminta bapak untuk mengeluarkan uang upah. Kan masalah ini mendistribusi ke rumah-rumah. Siapa yang nak disuruh? Tak ada upah. Jadi iya, tapi ciptakanlah suasana di mana dia tidak terhina. Menyuruh berbaris-baris di hadapan orang ramai itu terhina. Terhina. Imam Junaid Al-Baghdadi di masa 200 Hijriyah, karena di situ belum diupah, belum ada sistem mengupah lagi. Dia khalifah, presiden umat Islam. Dia mengantar kurbannya ke pintu rumah fakir miskin, lalu diikuti oleh orang-orang ulama, orang-orang di zamannya. Karena masa itu belum tersohor upah mengupah. Hari ini si A kita suruh tak mau, tapi kalau si A kita upah mau, lalu kita upah. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau ada satu sistem di satu masjid, di satu tempat di mana tidak terhinakan fakir miskin lantaran menjemput daging kurban, silakan. Misalnya masuk dari pintu yang tertutup, pergi keluar kepada pintu yang tertutup, tidak disusun baris berbaris di panas hari itu bermakna menghinakan itu. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatsba'uha adha. Hanya bercakap yang manis saja itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah tapi merendahkan penerima, menghinakan penerima, menyakiti hati penerima.
lebih besar lagi pahala hanya cakap baik, cakap sopan, cakap lembut, itu lebih besar lagi pahalanya daripada bersedekah tapi menyinggung hati yang menerima. Artinya cara menengok ayat ni, seberapa kecil lagi pahalanya itu kalau kita bagikan daging kurban kita tapi dengan cara menyakiti orang. Itu maksud ayat. Jadi tidak kita maksudkan tak boleh datang fakir miskin ke masjid menjemput kurban, tidak, menjemput zakat fitrah, tidak. Yang kita maksudkan buat bangun sistem di mana fakir miskin kalaupun mereka datang ke masjid mereka tidak terhina, rendah, terhina, nunggu antri, diusir-usir lagi. Belum lagi. Ini masalah ini. Ini harus dilihat dari segi untunglah mau fakir miskin tu menerima. Makanya orang kaya ni dapat pahala karena terlaksana kurbannya. Kalau fakir miskin tu tak nak terima, macam mana awak nak mendapat fadilat kurban? Tak ada yang menerima. Bekot dia, tak ada mau datang, diantar pun ke rumahnya, tak. Masalah itu. Jadi bersyukurlah kita orang yang dianugerahi Allah harta boleh membeli daging kurban 2 juta, menambahkan upah untuk distribusi supaya tertutupi keterhinaan orang fakir miskin di situ. Kalau ini kita biarkan, mungkin di tahun kita ni masih lagi belum lagi injak-injakan, tapi 5 tahun ke depan injak-injakan dia, macam di Jawa, pijak-pijakan dia, hingga nenek-nenek pun harus diopnam ya di rumah sakit. Kenapa? Kena pijak leher dia. Man salaka tariqan yaltamis fihi, siapa yang membangun satu jalan lalu jalan itu jalan baik menurut syariat, setiap orang yang berjalan di situ dia dapat pahala. Siapa yang membangun satu jalan di mana jalan itu jelek, buruk dalam syariat, siapa yang berjalan di jalan itu selamanya sebanyak itu dia mendapat dosa. Sistem yang kita bangun ini telah mengabaikan sistem indah yang dibangun pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama kita. Sistem ini walaupun hari ini belum pijak-pijakan lagi, tapi ini ke depan akan berpeluang pijak-pijakan. Bahkan di daerah lain dah pijak-pijakan pun. Oleh karena itu harus dibaiki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Secara pribadi saya senang sekali apa yang barusan Pak Ustadz sampaikan. Cuma yang ingin saya tanyakan, kapan panitia Masjid Agung sendiri bisa mengadakan semacam, katakanlah ya semacam ya katakan untuk mengadakan satu acara yang bagaimana caranya ini untuk membenahi daripada kegiatan kurban itu sendiri. Karena walau bagaimanapun kita akui atau tidak, Masjid Agung Kabupaten Karimun ini adalah pilot project untuk masalah keagamaan. Jangan sampai nanti apa yang Pak Ustadz sampaikan justru bertolak belakang oleh panitia sendiri, sementara panitia sendiri tak pernah nampak batang hidungnya tidak belajar masalah ini ke sini. Jadi setidaknya dengan begini bisa, walaupun tidak secara keseluruhan, setidaknya kita sudah mulai naik dari tangga 1 ke tangga 1 untuk masalah ini. Yang saya harapkan kapan Masjid Agung sendiri melakukan kegiatan ini supaya serentak. Jangan kita istilahnya itu tadi hanya diam di tempat. Padahal Pak Ustadz sendiri sudah sampaikan berulang kali. Sekian, makasih.
Nak cari batang hidung pula beliau. Ya, mudah-mudahan pengajian kita ini terdengar ke mana-mana tempat sehingga dapat difahami dan dapat diamalkan. Tak mesti hadir di sini ya. Ada yang sambil golek-golek di bilik, dia buka radio. Ada yang sambil ngopi-ngopi depan TV, dia dengar juga radio, colok telinga, macam-macam lah. Yang penting tak pun di pengajian ini musim dekat zaman kurban, dia buka kitab-kitab fikih bab kurban, nanti akan ketemu itu bab distribusi, nanti akan nampak itu. Bukan mesti di sini saja ya. Ini nak cari batang hidung, kumpul batang hidung, mesti duduk sini tak. Di mana-mana boleh ya, karena la yattafiqu ummati 'alal kadhib, kata Rasulullah. Hukum agama ini tidak mungkin dia, kalau memang benar, tidak mungkin dia hanya ada di satu tempat saja. Itu pegang itu. Kata Rasulullah, kalau betul agama yang sedang kamu pegang, kamu bawa, kamu amal tu, dia mesti dipegang oleh hamba Allah dimanapun di tepi bumi yang paling jauh. Jadi distribusi yang kita bincang tadi, para ulama membincangnya di kitab-kitab tebal sampai yang tipis, seperti kitab Tuhfah, kitab Nihayah, kitab Raudah, kitab Majmu', Fathul Wahhab, Asy-Syarqawi, Al-Bajuri, I'anatul Talibin. Itulah kitab ulama, itulah kitab masyarakat di seluruh dunia ini sekarang. Jadi siapapun yang buka itu, dia akan jumpai itu, akan amalkan itu, sama dengan kita yang tengah mengamalkan itu. Jadi pertanyaan Pak Regar tadi dianggap sajalah bukan pertanyaan, harapan lah ya. Harapan, mudah-mudahan siapapun dia, dimanapun dia, kapanpun dia jadi panitia, dia membuka kembali bab kurban supaya lebih berkualitas. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini bicara tentang sistem korban ya. Sekarang di masyarakat kita di Kabupaten Karimun ini khususnya, saya perhatikan yang korban 7 orang dalam 1 ekor, tapi korban ini diserahkan kepada panitia. Panitia pelaksanaan ini apakah tanpa izin dari yang berkorban? Ya, sekarang kan kadang-kadang dalam pelaksanaan sistem dia menguliti korban tadi, dibagi-bagikan. Contohnya seperti kulit tadi, kulit dari korban itu diambil tanpa seizin daripada yang berkorban. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Agaknya kita faham yang ditanyakan tuh ya. Jawabannya ialah, kalau kepada yang berkorban tak payah lagi panitia minta izin. Kalau tadinya sudah ada ijab qabul, kuserahkan kepada anda atau ku minta tolongkan kepada anda untuk membelikan binatang kurbanku, lalu menyembelihkannya, lalu mengkupaskannya, lalu mendistribusikannya. Kalau ijab qabul ini sudah dikerjakan, tak payah minta izin dia nak ambil kulit. Cuman di bab antara panitia dengan fakir miskin, nah kembali buka kitab lagi. Jangan tak buka kitab, nanti teruk nih. Gendut sebelah panitia gendut, sebelah fakir miskin kurus. Kalau tak buka kitab, kalau tak dikaji, dibaca. Nah, di sini ada hukum. Semua yang dapat dimanfaatkan, termasuk kulit, kaki, apa-apa yang dapat dimanfaatkan,
itu masuk dalam kategori hak asnaf, hak fakir miskin. Nah, kalau ada panitia mengambil untuk dia banyak-banyak, ini satu penyimpangan zalim yang tidak menjadi hak fakir miskin, yang pada adatnya tak ada manfaatnya. Itu pun masih aradi. Hari ini juzuk itu tidak ada manfaat, tahun nanti ada manfaat. Ini sudah masuk dalam hak fakir miskin. Di saat sudah bermanfaat, misalnya sekarang nih tai lembu kan waktu kurban kan belum lagi diambil kan, satu saat nanti sudah diperlukan, itu menjadi hak fakir miskin. Tahun 80-an kulit lembu tidak diperlukan, maka itu tahun 70-an 80-an itu tidak hak fakir miskin, tanam je lah. Kalau ada satu-satu orang yang mau mengambilnya, ambil je lah. Tapi hari ini apabila semua orang menganggap ini berguna, bermanfaat, berharga, ini bukan benda yang harus dibuang atau boleh diambil mengingat tahun 80-an boleh ambil, tak. Hukum fikih hidup, berkembang. Kalau itu hari ini sudah bermanfaat, itu masuk dalam hak fakir miskin. Nah, kembali tadi, kalau kami bagi ini semua pada fakir miskin, jadi apa untuk kami, kata si panitia. Jawabnya dah ada tadi. Apa jawabnya tadi? Upah. Yang wajib mengupah kerja-kerja massal nih, kerja-kerja kifayah nih, negara, pemerintah. Kalau mereka tidak melakukannya, aghnia, orang-orang kaya. Orang-orang kaya dalam bab ini boleh orang kaya yang tak ada kait mengait dengan kurban, boleh orang yang berkurban. Jadi simpelnya, karena kita susah memanggil orang kaya, simpelnya siapa yang nak berkurban, bagi tahu dia, bapak diminta untuk menambah biaya kurban bapak sebagai upah distribusi. Kalau bapak tak kasih upah orang mengerjakan amal bapak ini, bapak zalim. Ya zalim lah. Kita nak berkurban, berkurban hukumnya apa? Sunat muakkadah, sunat yang dikuatkan. Kita hendak mendapat pahala sunat, lalu kita suruh orang ni kerja satu hari, tapi kita tak upah. Betul tak kerja ni? Tak betul. Karena ini tak betul, lalu panitia ni pun membikin pekerjaan yang tak betul lah dia. Karena kita udah tak betul, orang yang kita suruh ni pun tak betul. Apa kerja tak betul yang dia buat? Dia ambilnya daging banyak-banyak. Ini pun apa, peras saya pun peras lah fakir miskin katanya. Disuruh dia kerja tapi tak digaji. Dia ingin gaji tapi tak berani minta. Oh, daging laku bedal katanya. Akhirnya fakir miskin yang dianiaya. Memang terlihat ini yang menganiaya fakir miskin panitia. Sebenarnya bukan panitia saja, orang yang berkurban juga. Itu maksud man salaka tariqan yaltamis fihi. Kalau berkait ini sebab kejahatan ni, maka berkait ini dosanya. Oleh kerana itu, kalau orang ni yang tak mau menerima upah, itu bab lain. Tak, saya tak nak diupah, biar saya dapat di akhirat. Itu bab lain, itu bab dia, bukan bab orang berkurban itu. Bab orang berkurban, saya nak sembelih kurban saya tahun ini, nak bagi kepada fakir miskin, tapi saya tak sanggup kerjakan sendiri, saya upah awak. Ini upahnya. Harga kurban 2 juta, umpama upahnya 1 juta. Berapa upahnya? Katalah 50, 100, berapa kesepakatan lah. Baik. Katakanlah yang panitia yang ikut memotong kurban, memotong daging, katakanlah secara umum mungkin macam kita di Karimun ini sudah terbiasa, mungkin dari dulu dia ikhlas untuk itu, cuma dengan harapan ya tentu sudah umum juga daging itulah yang diberikan untuk yang pemotong-pemotong daging tadi.
Boleh daging itu yang dibagi jadi upahnya. Kalau orang yang berkurban ni tak menyediakan lebih, maknanya orang ini tidak mengupah, kita pun tak mengupah, sama-sama mengurangi bagian fakir miskin lah gitu. Jadi apakah itu sudah boleh itu Pak Ustaz? Maksudnya? Ya daging itu tadi kan kita tidak upah. Apakah tidak berdosa itu? Itu saja barangkali langsung. Udah syaratnya apa belum kerja nih? Sekiranya ada di sana hak fakir miskin, maka anda yang tidak fakir miskin atau miskin juga tapi lagi teruk orang tu, macam mana kalau kita ambil duluan atau kita kurangi bagiannya sehingga mengecil lantaran kita menguranginya? Tidak ada bezanya dengan perkara itu. Oleh kerana itu, ini benda ni berantai. Kalau rusak dari pangkal, rusak ke ujung ini, maka membaikinya ni dari pangkal. Dari pangkal. Siapa suruh awak mengerjakan daging lembu orang kaya yang kedekut ni? Kalau awak pun tak siap kerja bakti, ke situ nanti ujungnya. Kalau awak siap kerja bakti, kerjakan tanpa upah. Dalam bentuk daging tak ada, dalam bentuk apa tak ada. Kalau tak siap, jangan jadi panitia, supaya anda tidak menyakiti orang miskin. Ke situ nanti ujungnya. Nampak tak itu? Jadi pangkal kesalahan sebenarnya ada orang yang akan berkorban tapi dia tak fahami supaya mendapat apa awak berkorban, supaya mendapat pahala kan. Supaya mendapat pahala orang yang berkorban, harus dibelinya kambingnya, disembelihnya, dikupasnya, dibaginya pada orang miskin. Itu dia. Originalnya begitu. Tapi kalau tak mampu melakukan itu, tak ngapa, serah pada orang lain, membelinya, mengupasnya, membagikannya kepada fakir miskin. Pekerjaan yang semestinya anda kerjakan ini cocok kalau awak suruh pada orang lain tapi awak tak upah dia. Tak cocok, zalim itu. Zalim itu. Cuman hari ini, akhir zaman kita ini, kerjanya yang telah menzolimi orang pun tak tahu dia. Dia tak tahu yang dia sedang menzolimi orang. Itu masalahnya. Sama ini dengan, saya ambil contoh, si A, ayahnya umur 90 tahun, sudah pikun, lemah fisik, ingatan rontok, pikun. Si A hendak membahagiakan ayahnya, dapat rezeki banyak, lalu dinaikkannya haji. Mantap tak ini? Anak menaikkan ayahnya haji, mantap tak kerja ini? Mantap. Tapi tak sesederhana itu tahu. Tidak sesederhana itu. Lalu awak bayar ONH, awak suruh bersama 450 orang satu kloter, awak mendapat pahala? Awak mendapat dosa, karena awak tengah membebankan ayah awak kepada orang lain yang awak tidak bincangkan pasal ujrah, pasal upah. Di satu sisi, di sisi lain anda tahu on time selama 41 hari itu orang tua anda ni mesti didempet orang lain. Yang orang lain tu pun niat sama dengan yang lainnya, ingin haji. Tapi tak mungkin ditinggal, dah ada di depan kita, mestilah bawa sambil gondok. Siapa yang menyuruh awak menghajikan ayah kalau hanya mampunya masih ONH? Tidak ada yang menyuruhnya itu. Buka balik kitab. Yang menyuruhnya hanya kejahilan, kebodohan, tak mau menuntut ilmu.
Makna di situ di kitab yang diurai nanti ulama, man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu kesehatan, mampu keamanan, mampu keuangan. Makna mampu keuangan, kalau mampu jalan sendiri, kerjakan sendiri, ya ONH sajalah. Kalau tak mampu jalan sendiri, bayar menjalankannya. Tak mampu pergi sana pergi sini, bayar membimbing. Barulah wajib haji. Kalau tak, tidak. Sama di sini juga di kurban nih. Kalau awak hanya mampu membeli daging kurban, tapi tidak mampu mengupah, menyembelihnya, mengupasnya, mendistribusinya, lalu awak serah saja pada orang ni pun segan-segan juga minta pada awak, atau tak tahu dia untuk minta, lalu diambilnya lah daripada daging kurban tu, dallun mudillun, orang jahat menciptakan kejahatan. Ini harus difahami dengan baik. Tidak ada amalan dalam syariat kita ni yang sepotong diperintah, pangkalnya saja diperintah, ujungnya tak diperintah. Tidak ada itu. Semua yang disyariatkan dalam agama kita diatur mulai dari hulu sampai ke hilir. Semua, tidak satu pun yang diabaikan. Jadi ini terabai bukan karena hukumnya tak ada, karena uangnya tak mau pergi ke hukum. Pergi ke hukumnya masyarakat kita ini pangkalnya saja, sunat muakkad berkurban, dah itu je. Tidak dikaji yang mana kurban tu. Kurban tu Rasulullah menyembelih sendiri dengan tangannya. Setelah letih minta tolong kepada Abu Bakar. Lepas minta tolong kepada Abu Bakar, dicari fuqara wal masakin, bagi. Itu zaman belum ada upah-upah lagi. Jadi siapa yang ridha kerja keras tak ada upah, sila kerjakan. Barakallahu lakum wa barak ya